cita-citanya tuh mama, saya tuh jadi penginjil. Saya pun punya anak kan, hamil punya anak. Masalahnya di anak saya ini, anak saya yang tua ini, begitu dia keluar di dunia, tuh dia nggak mau nyusu dengan saya. Nggak mau sekali. Kalau saya dekat sama dia, dia teriak kayak kena pencet gitu modelnya. Kalau saya jauh, dia diam. Jadi yang ngurus bayi saya tuh ya mertua. Mertua saya selama saya nipas itu, saya diomongin terus sama orang tua. Coba kamu lihat, kamu kan perhatikan sendiri, dia bilang. Anak kamu aja nggak mau sama kamu. Dia bilang kan, nggak mau nyusu sama kau gitu kan. Cobalah masuk Islam, dia mungkin anakmu ini Islam, kata mertua saya bilang kan. Karena kan keluarga itu saya bukan nggak ini ya, agak mungkin otaknya agak. Nah, jadi dia kepingin saya itu menggantikan mama atau penginjil. Jadi di sekolah kelas saya di misi. Nah, ternyata udah tamat, bukan jadi penginjil malah jadi saya belajar ke Al-Qur'annya. Guru ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah kita muslim, ibu kita muslimah, kita hampir tidak punya tantangan dalam mempertahankan iman. Pernahkah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh Ammar bin Yasir, penyiksaan dan seterusnya? Bagaimana kita bisa menyelamatkan saudara kita, mu'allab, terasing, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat bernaung? Alhamdulillah ada namanya Yayasan Baitul Mal Saudara Seiman. Mari kita support wakaf pembebasan gedung Baitul Mal Saudara Seiman. Pembebasan tanah, nanti ada gedungnya, tempat ngaji, tempat mereka konsultasi agama, tempat mengkoordinir supaya jangan setelah bersyahadat lalu kita melupakan mereka. Maka mari kita support melalui Bank Syariah Indonesia. Atas nama DPD Saudara Seiman. Catat nomornya baik-baik, 44 54 54 4458. Sekali lagi 44 54 54 4458. Ma'akal tafa'abnaita, uang yang kita belikan makanan busuk, wa malabis tafa'ablaita, diberikan ke pakaian lapuk, wa masasondak tafa'amdaita, yang kita sedekahkan, itulah bekal kita untuk hari esok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Upik Hasanah. Alamat Jalan Pramuka, Gang Lengkeng, nomor 10, Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Masuk Islamnya tahun udah lama sekali, sebelum dari 1990 Juni. Ya, Juni. Kalau dari ibu sendiri, terbelakang agama sebelumnya apa nih? Kristen Protestan. Oh, Kristen Protestan. Iya. Itu termasuk yang kuat atau hanya sebatas mengikuti saja? Kalau saya sih cuma sebatas mengikuti karena anak ya. Yang kuat itu ya orang tua. Orang tua ya? Iya. Memang orang tua ini agamanya seperti apa, Bu? Kuatnya? Ya, bapak ya, terutama itu bapak kan fanatik sekali dengan agamanya. Di dalam rumah setiap minggu itu sebelum ke gereja anak-anaknya ditatar dulu di rumah. Diajarin dulu di rumah, habis itu baru di gereja. Itu bapak sama dengan mama selalu bacakan Injil. Kalau orang tua saya tuh alhamdulillah sih, mereka tidak terlalu mau mendoktrin kalau Islam itu begini gitu. Karena dari sebelah mama itu adiknya yang bungsu juga ada yang Islam, adik bungsu mama. Jadi udah kenal lah gitu, tidak terlalu mendoktrin gitu. Kalau saya dulunya sih karena saya pernah sekolah di itu, kan saya ya Katolik malah. Oh. Katolik. Oh. Sekolah di Yayasan Katolik. Iya. Nah itu kan cita-citanya tuh mama, saya tuh jadi penginjil. Ternyata saya kan sudah dewasa gitu kan, udah tamat SMA tuh saya sering mainnya tempat abang tuh udah nikah dengan orang Islam. Ya sering main ke sana, saya lihat kehidupan mereka, walaupun kata orang mereka itu miskin lah kalau kita ya, tapi dia tuh tenang gitu, akur. Nah itu mama bapak enggak mempersalahkan karena dia kan sekolahnya umum, tidak masalah dia masuk Islam. Kecuali saya, kok saya kan memang dikhususkan memang untuk itu gitu. Ternyata ya Allah kan berkehendak lain. Nah itu ceritanya waktu saya dijodohkan sama abang saya kan, sama teman ya.
almarhum suami saya dijodohkan, terus saya langsung mau. Tapi saya tidak masuk Islam. Waktu itu masih boleh nikah beda agama, tahun 90 itu masih boleh. Karena waktu itu juga Pak Presiden kita dengan Bu Tin itu masih masing-masing agama. Nah, jadi Bu Tin itu menikah masuk agama Islamnya tahun 92. Nah, jadi waktu itu kita boleh nikahnya masing-masing agama. Jadi saya nikah sama suami saya itu, saya tetap Kristen dan beliau Islam. Udah berjalan waktu, saya pun punya anak kan, hamil punya anak. Masalahnya di anak saya ini, anak saya yang tua ini, begitu dia keluar di dunia, so dia tidak mau nyusu dengan saya. Tidak mau sekali. Kalau saya dekat sama dia, dia teriak. Kayak kena pencet gitu modelnya. Kalau saya jauh, dia diam. Jadi yang ngurus bayi saya itu yang mertua. Mertua saya selama saya nipas itu, saya diomongin terus sama orang tua. Coba kamu lihat, kamu kan perhatikan sendiri, dia bilang. Anak kamu aja tidak mau sama kamu. Dia bilang kan, tidak mau nyusu sama kamu, gitu kan. Cobalah masuk Islam, dia mungkin anakmu ini Islam, kata mertua saya bilang kan. Karena kan dia dikomatkan kan sama anak kamu Islam, kamu Kristen, makanya dia tidak mau, dia coba masuk Islam. Selalu gitu orang tua mertua saya kasih masukan, terus akhirnya luluh karena anak saya masuk Islam. Karena anak, bukan karena suami ya, karena anak. Nah, jadi saya tidak terpaku pada suami mau ajarkan, mau tidak, saya tetap, karena anak saya masuk Islam, jadi saya berusaha belajar sendiri. Jadi enggak monoton pada suami gitu. Itu. Setelah umur anak saya, setelah habis nipas kan, anak saya kan lahirnya bulan 3. Jadi bulan 6 saya masuk Islam. Anak saya udah lahir baru saya masuk Islam. Jadi saya menikah lagi. Jadi kata orang anak saya itu termasuk mualaf. Oh gitu. Yang tua. Sampailah suami saya memang dia tidak berani sih masukkan saya Islam karena beliau pun katanya masalah agama ini kurang. Jadi saya nekat masuk agama Islam itu karena anak saya. Jadi saya niat anak saya insya Allah belajar agamanya dengan mamanya, bukan sama orang. Itu niat saya dari awal. Jadi saya berusaha belajar, cari guru kemana-mana saya cari. Setelah saya masuk Islam, nah terus anak itu dengan spontan tuh mau. Itu yang buat saya langsung setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat di masjid tuh, pas waktu itu mau lebaran aja kalau nggak salah. Nah, jadi saya masuk Islam, terus saya pulang, saya bilang saya sudah masuk Islam, anak itu saya dekatin diam gitu, langsung dipeluk kayak orang kangen gitu. Itulah bikin saya makin ya Allah ini. Jadi saya harus belajar benar-benar agama, jangan terpaku pada suami. Suami tidak akan mengajarkan kita, dia kan sibuk kerja. Nah, jadi kita cari guru sendiri belajar. Iya kan, saya kan kalau hari Minggu kan ke gereja, bila kan jarang ke masjid kan. Kata dia tadi kan memang agak kurang agamanya, juga masih muda, masih emosian gitu kan. Jadi saya kan ini harus ditarik nih kalau bisa gitu kan. Jadi saya berusaha, tapi tidak mempan. Beliau tuh saya ajak, yuklah Pak kita ke gereja, daripada konten juga ke masjid gitu kan. Kamu hari Jumat aja tidak ke masjid. Yuklah ikut aku ke gereja hari Minggu gitu ya. Tidak mau dia. Dia bilang, agamaku, dia bilang, walaupun aku banyak dosa, tapi pasti masuk surga. Dia bilang gitu, biarpun aku banyak dosa, kata agama, pasti masuk surga. Kalau kamu, gitu. Jadi saya tidak jawab. Sering berantem saya waktu hamil. Hamil itulah saya sering berantem ya. Udah tenangnya waktu anak lahir itulah. Tenangnya. Hampir pisah. Sebelum anak lahir tuh, hampir sampai beliau pun ngambek gitu dengan saya ditinggalkannya. Saya melahirkan sendiri. Sama mertua saya aja. Dia pergi. Karena serunya tadi itu berkelahi terus. Tiap hari. Saya mau ngajak dia sampai saya kasih makan. Tapi dia tahu itu babi. Oh gitu. Terus berarti ibu masih konsumsi juga itu? Masih. Waktu hamil itu? Iya. Oh. Masih. Jadi suami juga?
Dia tahu, nggak bisa dibohongin orang itu. Tahu katanya dari baunya katanya. Tapi enggak beliau. Nggak, nggak sempat kemakan. Dia tahu cium bau aromanya jatuh. Itulah sudah saya terlalu banyak dosa. Makanya saya malas sih cerita. Malas gitu. Kebetulan waktu itu saya baru pindah ya. Saya pindah di Jeruju nih, Gang Durian 1. Di situ saya pas rumah saya ngontrak di depan rumah guru. Di guru sekolah. Tapi anaknya ngajar ngaji gitu karena dia pesantren mungkin ya. Jadi saya belajar sama anak beliau. Waktu itu saya belum kenal lah. Cuman sholat kata orang kan ikut-ikutan saja gerakannya kan, bacanya enggak tahu. Al-Fatihah aja saya belum tahu. Nah itu asli. Anak saya masih bayi kan. Jadi beliau waktu itu Desi kalau saya namanya tuh masih kelas 4 SD. Terus saya dengar kawan-kawannya bilang ya juara Korea. Saya dengar dia pandai ngaji, tuh bilang mau enggak ngajarkan kakak ngaji gitu kan. Dia tanya mamanya, boleh kata mamanya. Sekali, kok udah tua baru belajar ngaji kata mamanya. Saya mau alap langsung diterima. Saya bilang saya mau alap. Jadi mau baguslah katanya langsung anaknya lah setiap hari. Setiap hari itu si Devi bukan si Devi. Devi itu ngajar saya setiap hari pulang sekolah, tapi PR-nya saya ngerjain. Oh gitu. Gimana ya? Sampai selama 1 tahun saya belajar Iqra sama beliau. Ya, sampai paham benar baru dipindahkan ke Al-Quran besar sama ibunya. Nah, itulah, itu awal-awal. Nah, Devi itulah dia. Jadi guru saya pertama itu Devi, anak kelas 4 SD. Oke, Bu. Ini kan ngomong karena udah masuk Islam, udah belajar Iqra tadi sama anak kecil juga kan. Gimana respon orang tua? Ya enggak nerima lah. Kalau bapak sih enggak, itu dia dia bilang kamu masuk Islam masuklah dengan sepenuhnya, jangan setengah-setengah, nanti kamu bisa jadi orang gila. Memang banyak orang yang setengah-setengah belajar kan, nanti balik lagi dia ke belakang jadi gila. Kata bapak, yang kuat tuh mama lama enggak terima saya. Pokoknya mama saya nerima saya itu baru-baru tahun 2016 kan, gitulah. Dia enggak mau lihat kita lah, pokoknya namanya wujud kita dia enggak mau. Masih sekarang beliau sih masih hidup ya, umurnya udah 90 tahun. Baru alhamdulillah sih udah baikan. Saya walaupun enggak diterima, saya tetap pulang setiap tahun. Setiap momen orang mau Natalan itu. Saya pulang, saya ngantarin kue. Walaupun saya tidak terima, tapi kuenya diterima. Saya kan punya ibu tiri kan. Saya titip ibu tiri saya. Jadi setiap tahun saya tetap pulang, walaupun mama tidak akan keluar dah. Saya datang dia tidak akan keluar. Saya sering ngajak mama tuh untuk istirahat gitu kan, untuk kembali ke Islam gitu kan. Karena beliau selalu menolak, sampai sekarang juga beliau menolak. Dari mama ya. Kalau bapak sih udah meninggal udah lama. Kata mama, biarlah aku tetap di agamaku, kamu di agamamu. Saya bilang, mama kita beda akidah, saya tidak bisa doakan mama. Saya cuma nanti pasrahkan sama Allah aja. Kalau mau doakan mama banyak-banyak, mau ikut kayak mama gitu, baca-baca doa, tidak bisa, saya bilang gitu kan. Dan kita udah beda akidah. Dia tetap. Sampai sekarang udah buta sama tuli. Dan dia tidak mau tinggal dengan saya. Dia mau tetap tinggal di rumahnya. Di rumah siapa? Rumah dia sendiri. Dia kan udah sejarah di Singkawang kan. Nah, sama abang sana. Kebetulan abang saya juga masuk Islam kan. Jadi satu rumah tuh ada abang sama mama. Abang saya Islam. Dia duluan masuk Islam. Tapi tidak masalah sama bapak. Karena mereka kayaknya diharapkan gitu dalam keluarga. Dalam keluarga itu saya bukan enggak ini ya, agak mungkin otaknya agak. Nah, jadi dia kepingin saya itu menggantikan mama tuh penginjil. Jadi di sekolah kelas saya di misi. Nah, ternyata udah tamat bukan jadi penginjil, malah jadi saya belajar ke Al-Qur'annya. Guru ngaji. Guru ngaji. Jadi bertolak belakang sekali sama keinginan beliau. Tidak sama dengan apa yang dicita-citakan. Tadi kan saya dibikinkan gereja di Kampung Tarung. Sama?
Betul, sebelah mama. Sebelah. Ya, yang dia bilang ini ya, aku jalani agamaku, kamu jalani agamamu. Jadi istilahnya nggak usah maksain dia gitu untuk masuk agama. Biar aku dengan agamaku, kamu dengan agamamu. Kita tetap jalan beriringan katanya, sama-sama. Jadi tidak bermusuhan lagi. Itu yang menerima. Saya kan lama nggak ketemu beliau, kan ada berapa puluh tahun saya nggak ketemu. Nggak bisa ketemu. Istilahnya saya pulang, tapi nggak bisa melihat wajah beliau apalagi ngomong. Saya pernah maksa, tapi saya dimarahin sama adik-adik beradik. Oh, adik-beradik juga Mas, jangan dipaksain, kasihan. Emang kalau ketemu tuh apa yang terjadi? Pasti berantem. Nah, dulunya kalau sekarang kan enggak lagi. Kalau dulunya mereka masih segar kan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar kan, pasti berantem, pasti perang. Masalah sedikit kecil sih jadi besar. Itu pemicunya karena tadi itu ya? Itu beda agama, beda akidah. Dan iyalah, itulah akidah kita beda. Ada kejadian unik yang mungkin bisa Ibu ceritakan ke kita yang tentang perjalanan Ibu menjadi seorang muslim? Itu ini masalah keluarga ya. Sampai saya bisa jadi kata orang sekarang istilahnya guru ngaji lah ya. Itu karena saya masalah keluarga, kemudian kerempit utang. Jadi saya pergi ke Malaysia. Itu saya bekerja jadi TKW kan. Di sana saya ketemu Hajah Sulung. Sedangkan waktu itu saya agamanya kan masih setengah-setengah, ya, masih setengah-setengah lah, masih belum terlalu sepaham sekarang kan. Jadi ketemu beliau itu, alhamdulillah memang Allah pertemukan dengan orang-orang baik saya di sana. Kemudian saya digembleng sama beliau, Hajah Sulung ini, digembleng sama beliau, fikihnya gitu kan. Nah terus ngajinya saya digembleng sama beliau, bekerja sama beliau. Itulah dari itu saya niat saya pulang saya harus bisa dakwah seperti beliau, Hajah Sulung itu. Beliau tuh orang, kalau di Malaysia tuh orang biasa sih, dia kan jualan kayak gini, jualan. Nah, jadi saya bekerja dengan dia, tapi dia dengar kita bilang, saya ini mualaf dulunya, saya bilang, saya mualaf, saya ini kepingin, tapi belum pandai amat gitu kan. Jadi dia belikan buku, terus nanti dia jadi guru saya gitu. Jadi saya banyak belajar dengan beliau. Saya pulang dari Malaysia, saya niat saya harus ngajar paling tidak anak-anak ngaji di rumah, gitu kan. Langsung saya buka di Perum tuh, langsung saya ngajar anak-anak. Dari Malaysia saya pulang, saya kan pergi ke Malaysia tuh kan niatnya bayar utang, karena utang kejepit utang kan. Kasihan suami kan, saya bilang suami, biarlah saya jadi TKW, saya bantu kamu gitu kan, saya berutang. Karena ada ridho suami tadi, jadi jalan kita di sana tuh mudah, dimudahkan, ditemukan sama orang-orang yang baik seperti Hajah Sulung. Dari Hajah Sulung itulah saya banyak belajar agama dari beliau. Boleh jelaskan Hajah Sulung ini maksudnya? Majikan saya. Majikan saya. Majikan profesinya apa nih? Pedagang. Sambil dakwah. Iya. Sambil dakwah, pedagang dia. Berarti Ibu belajar dari beliau. Dia juga terus dia bilang, kamu bantu Ibu lah, kata dia ngajarkan, dia pergi kayak saya gitu, pergi ngajar, pergi nanti ada orang ngumpul diajar kayak kita di sini. Itu Hajah Sulung itu. Jadi ngajar, saya pun ngikut beliau cara ngajar ngaji sama. Mereka pakai juz sama ya. Juz sama, pakai dieja gitu, bukan kayak kita ikro kan. Di sana enggak. Pakai buku yang merah tuh. Gitu saya belajar di beliau lah banyak. Akhirnya pulang saya beranikan diri, suami saya heran. Kok berani kamu menerima anak-anak ngaji itu? Pertama anak Perum ya. Alhamdulillah ramai. Terus ada dari pengurus surau bilang di surau aja Bu, katanya. Pengurus surau pergi di rumah. Dia bilang di surau aja Bu ngajarnya, dia bilang. Ramai kata dia bilang. Akhirnya di surau di Perum 5 itu. Sampai sekarang ada yang lanjutkan mualaf juga. Oh gitu. Sama jadi yang bina tuh mualaf. Alhamdulillah di Perum 5. Ada teman kita sana mualaf yang lanjutkan. Saya kan pindah di sini nih. Kalau di sini kayaknya agak susah. Di sini dakwah di sini agak susah. Kalau di Perum 5 tuh enak. Kayaknya kita langsung diterima gitu. Kalau di sini enggak.
Kalau di sini ada tantangannya lah. Pertama ya susah diterima. Nah, kemudian kalau kita pun udah diterima pun sama lingkungan, ya mereka kurang perhatian lah. Jadi tetap lanjut tapi tetap lanjut. Tetap lanjut. Berapa orang? Pertama saya yang sekarang kalau di perempuan udah pas. Yang sekarang ini awal-awal tuh si kembar. Anak kembar 2 orang. Itu saya ke rumah terus. Nah, terus lama-lama sepupunya ada 1 ngikut. Dari mereka bertiga nih lah. Awal sekali saya ngajar di sini nih. Nah, tuh orang tuanya sih alhamdulillah udah berteman lah dengan saya kan. Nah, cuman yang lain-lain tuh yang datang saya terima aja. Orang tuanya suruh ngumpul gitu kan, kita enggak pernah mau datang. Tidak ada yang datang. Cuma anak-anaknya. Anak-anak saja. Maksud saya kan orang tuanya ngumpul kak gitu kan, bisa saya kan kok saya sendiri kan nggak mampu ngajar kan, ramai. Jadi saya ngambil teman. Kok teman itu kan harus dibayar. Nah, maksud saya gitu, mereka tuh iuran untuk bayar guru. Kok ini kan saya enggak kerja. Saya minta sama Bu Asnila ya. Bu Asnila. Enggak ada ya. Bu Asnila, kasih saya. Bu Asnila ada uang enggak? Tanya Bu Asnila kok enggak, Asnila kok enggak percaya. Saya minta sama beliau. Untuk bayar guru ngaji, Bu. Nanti kalau ada saya kasih, Bu. Kok enggak ada diam gitu. Jadi saya ngemis-ngemis sama anak saya. Pokoknya ngemis-ngemis lah. Cuma kalau Bu Asnila ada, jadi Bu Asnila kasih 200 aja sebulan. Untuk yang untuk nemanin saya ngajar tuh. Saya enggak usah dibayar lah, yang penting yang ngawanin saya ngajar nih. Harus dibayar. Karena bukan sedikit anak-anaknya. Saya bilang saya bisa nyolehkan anak saya sendiri, tapi lingkungannya, kalau lingkungannya rusak gimana? Nggak mungkin anak kita soleh sendiri kan, cucu kita soleh sendiri sedang selingkungannya tuh rusak. Ujung-ujung anak kita juga ikut rusak. Jadi bagaimana caranya kita bisa soleh di tempat itu, terus orang-orang di sekitar kita pun ikut gitu. Bisa merasakan nyaman gitu kan, hidup aman gitu. Sementara kita setengah mati kan ngurusin anak kita. Selamatlah kita. Selamat kata orang menyolehkan anak kan, mensolehkan anak kan. Tetangga kita kan tak mungkin kita hidup sendirian kan. Nah, itu namanya egois. Jadi kita kan tidak boleh enak sendiri, kita harus dengan tetangga sekelilingan kita. Di mana kita tinggal kan di situ lah kita harus berbuat. Tuh. Sekarang berapa orang? 32. 32 orang. Berarti guru ngaji berapa? 1, sama saya 2. Jadi selama ini ada yang bayarin? Alhamdulillah. Enggak ada. Ya. Setiap bulan tuh? Iya. Udah berjalan 1 tahun. 2 tahun? 1 tahun. Oh, 1 tahun. Kan habis saya sakit tuh. Tapi beliau tetap datang? Alhamdulillah datang. Ke rumah atau gimana? Orang-orang sekitar, ada komplek datang. Ya, ini guru ngaji pendamping ibu? Orang tuh sebelah gang. Oh, sebelah gang. Nah, dia tuh kan punya anak kecil gitu kan. Tak mungkin lah kita gratis. Iya. Nah, anaknya kan waktunya terbuang, anaknya ditinggal lah. Itu kita pikir di situ. Berapa tadi ibu gaji? Saya kasihnya sementara ini 200 lah. Ada yang bantu ya? Enggak ada. Tapi dari beliau ada nggak? Beliau enggak ada sih. Kalau dikasih alhamdulillah sih. Pasti dikasih tetap 2 bulan tetap dikasih. 200 tetap setiap bulan kasih. Yang maksudnya kok saya sih mikirin anak-anak sekarang ini kan, kita ini udah sebenarnya dalam bahaya deh, negeri kita ini dalam bahaya. Pemerintahan kita enggak tahu memilihnya kemana karena pemerintahan kita ini sekuler, sekuler ya. Sama juga dengan pemerintahan Belanda. Mereka kita dulu waktu zaman nenek kita kan Belanda jelas-jelas menjajah kita. Kalau sekarang kita dijajah sama bangsa sendiri. Jadi anak-anak sekarang dari ibu-ibu sampai anak-anak sekarang dibikin repot, disuruh bikin usaha rumahan untuk jadi politik. Ibu-ibunya disuruh repot, jadi dia tidak bisa ngurus anak-anaknya.
Berarti kan sekarang kan ibu-ibu harus berdaya untuk membantu ekonomi suami. Jadi anak-anak ini siapa yang ngurus? Sekolahnya tidak diperhatikan, nah, kualitas pendidikannya tidak ada. Jadi masa depan anak-anak tuh tidak jelas jadinya. Apalagi akhlak kan, agama, apalagi agama. Gitu. Sekarang apalagi itu saya bilang ini negara kita ini dalam bahaya sebenarnya, dalam bahaya depan mata kita sendiri. Kalau saya udah jelas udah mau mati gitu kan, udah tidak ada kan. Yang anak-anak ini yang perlu diperhatikan. Itu, ya, itu gimana cara merangkul mereka yang tengoklah tawuran di mana-mana umur 15 tahun, kan berarti kan lepas kendali. Kalau udah kejadian baru ada itu juga yang apa misalnya kok kita ada masalah orang miskin ya, orang miskin ada masalah, kalau enggak viral enggak dibantu, tunggu viral dulu baru dibantu kan gitu. Berarti kan negara kita kan dalam masalah besar berarti kan enggak aman-aman saja. Terus saya buat yang kecil aja saya ingin buat ini, bagaimana caranya bisa merangkul anak-anak di sekitar saya tinggal, bisa membuat situasi itu aman. Bisa mereka tahu mereka agamanya apa, mereka yakin dengan agamanya, mereka jalankan agamanya, mereka bukan kagum dengan agamanya, tidak kagum saja tapi mereka menjalankan yang dianjurkan dalam agamanya. Nah itu saya kepingin anak-anak itu bisa akhlaknya, karena kalau tanpa akhlak kan walaupun pintar gimana pun tidak bisa akan maju kan. Itulah gimana cara berbuat walaupun hanya sedikit gitu. Boleh harapannya dari seorang ibu, kan ibu-ibu masih punya harapan besar juga untuk yang anak muda. Mungkin yang pertama kita dari sekolah ya, guru-guru yang di sekolah itu mungkin ada program sendiri untuk program agama, kemudian dilanjutkan di tingkat RT. Nah, kalau RT-nya tanggap, bisa dikumpulkan warganya, bikinlah suatu organisasi untuk remaja ya, remaja di bidang terutama pendidikan agamanya gitu kan, itu di RT. Kemudian RT itu tanggap dengan lingkungannya, itu kepinginnya gitu. Kalau sekarang kan kebanyakan personalisasi segala pejabat itu kan sukanya korup, suka korup. Jadi kayaknya kalau memandang yang seperti itu kayaknya agak susah. Mau kerjasama gitu susah, nggak ada titik temunya. Saya pun belum ketemu titiknya nih, belum, masih ngambang. Nah, sekian cerita dari saya, semoga menjadi inspirasi bagi para pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini kita mau antar paket meja insyaallah ke tempat TPA-nya Ibu Upi. Nah, kita harus angkat karena banjir jalannya. Mobil nggak bisa masuk ya, Bu ya? Nggak bisa masuk. Alhamdulillah. Lanjut. Bisa. Kita udah di tempat ini ya, di tempat Ibu Upi, guru ngaji. Insyaallah di sini 32 orang ya.
32 orang. Ini dari komplek-komplek lah ya, Bu ya. Dari orang kampung sini sama kompleks sebelah. Oh, kampung sini sama kompleks sebelah. Nah, alhamdulillah. Ini setiap hari apa nih, Bu? Setiap hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Oh, dari Senin sampai Jumat. Iya. Berarti Sabtu, Ahad liburnya ya. Iya. Padat juga ya, Bu ya, setiap hari. Alhamdulillah. Itu habis asar. Dari habis asar sampai habis maghrib bisa belakang. Oh, ini apa nih, Bu? Ini absen hadir. Oh, absen hadir. Oh, mereka di absen ya, Bu ya. Absen. Oh. Yang ini bulan ini kan banyak yang libur jadi banyak yang kosong. Oh, iya iya iya. Insyaallah. Ceceknya lah ini. Jadi kalau mereka nggak masuk apa nih sanksi? Ketahuan, centang, nggak masuk. Oh, lalu ada peringatan atau gimana? Hmm. Hmm. Ada sanksi nggak, Bu? Kalau rajin saya biasa kayak kasih uang Oh, gitu. langsung. Oh, kalau rajin dikasih uang. Kasih ya, satu anak banyak kena 5 orang kan 50.000 sepuluh senang Oh, mereka. 10. Oh, insyaallah. Jadi biasanya mereka lomba-lomba rajin gitu. Tapi gratis kan? Gratis. Masuk terus dapat uang. Nah, Di mana lagi kan ya? Di rumahnya Bu Upi pribadi. Ini TPA pribadinya Bu Upi. Alhamdulillah. Jadi insya Allah nanti ke depannya banyak guru-guru ngaji yang seperti ini yang kita support. Jadi memang harapannya bareng-bareng lah kita bantu guru-guru ngaji yang lillah nih tadi. Mereka ini tidak ngarep apa-apa. Mereka cuman kewalahan biasanya kalau sendiri ngajar udah banyak TPA yang masuk. Apalagi di tempat Bu Upi ini selain mereka rajin, nanti ada perangsangnya. Jadi kayak dapat hadiah lah. Bahasanya hadiah biar mereka lebih rajin lagi. Nah, semakin banyak orang-orang yang belajar Quran, semakin banyak anak-anak kita yang cerdas, insya Allah pahalanya pun juga ngalir ke antum kalau antum bantu. Makanya jangan sampai bosan bantu orang yang baik yang sedang bergerak ini. ini kena apa nih saya jatuh di ini. Ah, ini yang ini ya belajar ya di sini ya. Ya, Nah, rajin enggak belajarnya? rajin, Oh, suka. suka. Gimana nih? Galak enggak ininya? Enggak, Wan? Enggak. enggak, baik. Jadi ada absen enggak? Biasanya ini ada enggak masuk enggak? Biasa. Biasa, Biasa enggak masuk. Hah? Kenapa? Main. Oh, sakit. Tapi kalau enggak sakit masuk terus ya. masuk. Oh, seru enggak di sini? Seru, Berapa orang? 30 lebih. 30 lebih. Tapi enggak berantem kan? Enggak, Enggak. Suka ya belajar ya? suka. Nah, belajar terus ya. Ya. Sampai ikro berapa sekarang? Udah corona. Oh, di ikro 6 dah ya? Dari nol. Dari nol. Dari nol. Ini baru pertama saya nih. Oh, bentar lagi Quran ya? Wannya sakit, dia berhenti gak ngaji. Oh, gitu. Wan sembuh kata dia. Oh, berarti ibu dipanggil Wan gitu. Iya, dipanggil Oh, Wan. Wan tuh apa? Nenek. Nenek. Oh. Nenek. Alhamdulillah, rajin-rajin ya belajarnya ya. Ya, Nah, insyaallah. Alhamdulillah teman-teman semuanya, ini salah satu muridnya. Ini guru ngajinya, Masya Allah dipanggil Wan, Nenek. Nenek dan. Biar akrab. Jadi tidak ada istilah ini, ada sekat-sekatan ya, Bu ya. Tidak ada. Oh, alhamdulillah. Ini 30-an, alhamdulillah. Ini namanya siapa? Patan, Fatan. Kelas berapa? Kembarannya. kelas 4. Oh, kembar katanya ya. Ya, Kembarnya kemana? lagi disunat. Oh, lagi disunat. Udah sunat belum? Udah, Fatan udah sunat? udah. Udah berapa lama? Udah sekitaran Kemarin kan liburan yang tahun kemarin ya. tahun kemarin. Oh, kok bisa beda dengan ini kembarannya? Mereka enggak Pesan dari nenek nggak boleh sama-sama. Oh, gitu. Bahagia enggak orang tua bisa ngaji? Bahagia. Bahagia ya. Mau sampai ini Quran, dia cerita mau masuk pesantren kan. masuk pesantren. Oh, berarti cita-cita mau jadi ustadz nih. Jadi kori. Jadi kori. Dia paling ngaji boleh deh tes. Boleh ngaji. Coba. Yang hafal yang hafal. Yang hafal. Quran apa? Surah apa? Al-Kausar. Al-Kausar. Coba. Dari Ta'awuf ya. Dari Al-Fatihah. Al-Fatihah, boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allah. Masya Allah, alhamdulillah ya.
Ini luar biasa, Fatan kelas 4 SD, udah Iqra 6, cita-cita jadi Qori. Amin. Nah, jadi kurang apa lagi lah nih? Amin. Ayo kita bantu saudara-saudara kita. Agar ada guru ngaji yang lillah, ada anak yang semangat belajar. Insya Allah Allah mudahkan urusan antum, urusan kita semua. Kita bahagia di dunia, tidak cukup rasanya. Tapi kalau kita selamat di akhirat, itulah yang sesungguhnya kita cari. Apalagi lah, kan Ibu ya? Kita nih makin hari makin tua. Kami pun tidak terasa nih, tadinya masih kayak gini nih. Tapi sekarang udah berkeluarga, udah punya anak, nanti lama-lama makin tua. Seumuran nanti kita, aduh, dah apa yang tidak ingat. Dan Iwan tidak nemu lagi dan ya. Saya pun Allahu alam, karena hanya Allah yang tahu. Bismillah. Baik, maka kayak benar sekali itu aja yang kita bisa sampaikan ke antum semuanya. Insya Allah antum orang baik. Insya Allah saya percaya antum orang baik yang masih bisa bergerak di Yayasan Saudara Seiman. Sudah lama sekali Saudara Seiman ini pengen ngembangin guru-guru ngaji yang ada, apalagi guru ngaji mu'alaf statusnya. Bismillah, semua bisa sedekah. Dakwah terus tanpa henti, istighfar terus sampai mati. Mari kita bersaudara sampai surga. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang guru ngaji itu ketika dia dia bermaksiat sekalipun, minimal udah dapat pahalanya karena dia bisa ngaji. Tapi ketika dia punya keluarga, nanti dia ngajarin anaknya, anaknya ngajar anaknya lagi, keturun-keturunnya, itu ngalir terus tuh. Itu. Jadi kayak kita pun nggak tahu transferan dari mana nih. Kita kan lama di alam kubur tuh. Di alam tadinya tergantung amal kan. Kalau semakin besar amalannya, makin lapang kuburnya, makin luas, dibuat istana. Jadi kita pun kayak nunggu padang mahsyar tuh, di hari dimana hari penghakiman tuh masih nyaman. Masih nyaman karena kita di situ Allah mudahkan. Gitu. Itu yang kita harapkan.